dicurangi katanya gitu ya. Karena kemarin saya juga bertemu dengan orang yang terkait dengan ya dengan KPU kan bahwa sesungguhnya kalau real permainan ini dimenangkan oleh Anies Baswedan. Benarkan kabar mantan anggota DPR ditangkap. Menurutnya Ramadhan Pohan dijemput paksa dari Jakarta karena tidak memenuhi panggilan Polda Sumut. Majelis Hakim memutuskan terdakwa Ramadhan Pohan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penipuan dengan total 15,3 miliar rupiah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak De Sindiran ya. Tentunya Pak De selalu berharap ada diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Dan langsung kita bahas pada kesempatan ini, di mana Ramadhan Pohan adalah merupakan paman ya daripada Anissa Pohan yang merupakan mantan narapidana kasus penipuan begitu ya. Dia mengatakan kalau sebetulnya Anies lah yang menang. Ini dapat info dari internal Komisi Pemilihan Umum. Kita dengarkan sama-sama. Kira apa yang sudah disampaikan oleh para narsum orang-orang yang tidak romantis di depan sudah cukup mewakili dan cukup merepresentasikan perasaan dari 26 juta pemilih Baswedan, Muhaimin Iskandar yang terrekord ya. Yang terekor. Yang tidak terekor yang dicurangi, saya nggak tahu jumlahnya berapa. Dicurangi katanya gitu ya. Karena kemarin saya juga bertemu dengan orang yang terkait dengan dengan KPU kan bahwa sesungguhnya kalau real permainan ini dimenangkan oleh Anies Baswedan. Tetapi di dalam permainan politik itu beda lagi. Sebetulnya dimenangkan oleh Anies Baswedan katanya begitu ya. Namun demikian kalau permainannya perpolitik lain lagi. Ini adalah keyakinan daripada Anies Ramadhan Pohan maksud saya. Nah, tetapi hari ini kita berkumpul di sini dengan doa, dengan semangat. Kita dipersatukan oleh rasa tidak ingin dizalimi. Kita dipersatukan oleh rasa bahwa demokrasi itu tidak sekadar menang dan kalah dan menghalalkan segala cara. Iya. Menetapkan pemimpin yang benar-benar pilihan dari rakyat, bukan dari hasil curang. Setuju ya? Setuju. Nah, saya kira itu yang membuat kita berkumpul. Dan kalau tadi dari menyikapi pertanyaan dari Pak Torik tadi, kawan dulu kami sesama Demokrat saya kira dulu gitu ya. Memang bagus Pak ya. Iya. Bahwa ada gerakan di sini, ada gerakan di situ, waktu berbeda karena memang berseret nggak apa-apa. Iya. Tidak harus mengumpul satu, dipukul satu langsung selesai. Saya kira itu juga tadi ya strategi dari Presidium GKPR dari Profesor Bin, sehingga ketika Profesor Bin diamankan oleh kekuasaan, masih ada 8 lagi presidium, jadi susah, akan muncul terus. Saya kira itu salah satu taktik dari untuk tidak cepat gerakan ini dimatikan gitu. Dan Pak Din menyadari sekali potensi-potensi penggembosan yang akan dilakukan gitu. Apabila terpusat pada satu, jadi terpusat kepada dengan presidium yang ada 9, itu saya kira ada cukup bagus. Dan gerakan-gerakan itu Pak Torik, bahwa ada di KPU, ada di DPR, ada di mana-mana, di berbagai tempat itu bagus. Yang menjadi masalah adalah kalau tidak ada gerakan. Tapi ini biarkan aja gitu, sporadis, nanti pada akhirnya kita akan mengumpul. Kita ingat tahun 98, saat itu saya juga bersama kawan-kawan itu di Salemba, tapi ada juga yang di DPR, ada juga yang di berbagai tempat gitu. Nanti pada akhirnya itu akan menyatu. Yang penting adalah gerakan itu tumbuh terus. Tadi Profesor Bin memotivasi kita jangan cepat lelah, patah semangat terhadap yang ada. Minimal dari kita sendiri kita gerakkan. Jadi Ramadhan Pohan ini mengomentari mengenai Din Samsudin adalah merupakan ketua gerakan moralitas tadi ya. Ada 9 ya. Kalau yang satu katakan Pak Din dipegang oleh kekuasaan, maka masih ada 8 itu kata Ramadhan Pohan begitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali.
nyala dari perubahan itu tidak boleh mati. Apakah kawan-kawan rela apabila memimpin 5 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan atau bahkan 20 tahun ke depan, karena ini akan menjadi dinasti yang berkelanjutan, dipimpin oleh dengan hasil curang seperti ini? Tidak kan? Nah, jangan kita tunggu itu momentum itu datang, kita sendiri yang harus mengejar momentum itu. Ya. Di sini kurang apa ketokohan nasional dari Profesor Din Samsudin? Saya kira ya, kekurangan Din Samsudin banyak ya, tidak pernah nyapres. Begitu ya, dan selalu ya bikin rencana-rencana pemakzulan pemerintahan Presiden Jokowi, itu kekurangannya gitu ya. tidak ada yang meragukan, itu udah sangat ada di situ. Jenderal Fahru Rozi, tidak ada yang meragukan. Sebenarnya kita udah cukup banyak. Fahru Rozi itu sudah pernah dijadikan menteri loh oleh Pak Jokowi loh, menteri agama, tetapi malah ya bikin gaduh, makanya langsung diberhentikan gitu. Ya, Ramadan Pohan adalah merupakan ya orang-orang berdikata yang sudah tidak laku begitu ya, maka berkumpullah dengan orang-orang yang tidak laku. Tokoh-tokoh itu. Ya. Dan pergerakannya juga dari beliau-beliau ini udah luar biasa. Keluar dari zona nyaman, tetapi memikirkan untuk bangsa dan negara ini, untuk memikirkan dari kita yang mencintai Indonesia dipimpin secara benar, tidak secara curang gitu. Nah, itu kita apresiasi kepada Profesor Din, meninggalkan zona nyaman, keluarga, kenyamanan. Kalau misalnya beliau mau nyaman, saya kira bisa aja dan gampang sekali, tetapi beliau ada tanggung jawab negarawanannya ya. Kita mengatakan kenegarawanan, tapi tanggung jawab negarawan apa tanggung jawab pribadi atau kelompoknya? Ayo. Ya, kita tahu lah siapa Pak Din. Aduh, beliau ada tanggung jawab pribadi beliau terhadap masyarakat, terhadap suara-suara kita ini. Iya. Dan seperti sekarang ini, kita ada berbagai media, kita mainkan dari apa yang bisa kita lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian punya media sosial, dengan memfoto kegiatan ini, mengabarkan berita ini, itu akan tersebar banyak sekali, akan di seluruh dunia bisa akan membacanya, sehingga ini akan menyemangati orang ya, maupun yang ada di Poso, yang ada di Majalengka, ada di manapun gitu ya, melihat bahwa ini masih hidup harapan ini. Menyemangati apa, memprovokasi nih. Aduh, Pak Ramadan Pohan ada saja. Maka kita aminkan saja dulu, ya, jangan kita curigai partai politik. Justru harus kita rangkul, justru harus kita dorong. Ayo dong, partai politik itu kan mengagregasikan kepentingan rakyat. Ayo dong, sini kepentingan rakyat dan juga memperjuangkannya gitu. Karena partai politik itu ada karena ada rakyat, tak ada rakyat, tak ada partai politik. Nah, seperti itu. Itulah pernyataan daripada Ramadan Pohan yang mengaku tadi telah mendapatkan informasi daripada internal KPU yang katanya bahwa sebetulnya yang menang adalah Anies Baswedan. Tetapi tadi dikatakan ada 28 juta ya, masih belum menang lah Bang. Kan Indonesia itu kan ada ya hampir 200 juta. Ya kalau 28% 28 juta ya benar itu sekitar 25%. Oke, saya kira kabar hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.